Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syabuddin. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil tulisan saya tentang sholawat dan perlawanan, belajar dari gerakan sholawat Haddad Alwi Assekaf. Jadi kajian kali ini akan mengupas tentang sebuah relasi kekuasaan di mana sholawat itu menjadi sesuatu yang mempengaruhi dalam kehidupan manusia. Apalagi yang dilantunkan Haddad Alwi kan sholawat religi atau sholawat islami atau musik islami yang bisa menggugah jiwa dan spiritual manusia. Pembahasan ini merujuk pada rumusan masalah, yaitu bagaimana latar belakang atau motivasi Haddad Alwi dalam mengarang dan melantunkan sholawat atau musik religi itu sendiri, dan apa penyebab terjadinya perlawanan terhadap Haddad Alwi terkait gerakan sholawat yang dilantunkan. Maka dari itu di sini lebih tertuju bagaimana visi dan misi Haddad Alwi itu sendiri dalam berdakwah dengan melantunkan sholawat. Karena Haddad Alwi itu merupakan salah satu penyanyi religi, sang maestro dalam membidangi sholawat atau lagu-lagu religi pada masanya. Mungkin sejak saya kecil itu sudah mengenal sosok Haddad Alwi dan beliau eksis di kaset-kaset seperti itu. Jadi di sini saya menemukan visi misi dari Haddad Alwi dan tujuannya dakwah Haddad Alwi melalui musik religi. Yang pertama yaitu Haddad Alwi itu ingin membentuk karakter anak-anak, khususnya di negara Indonesia, untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Jadi Haddad Alwi itu lebih fokus ke anak-anak karena untuk memberikan suplemen, mungkin bisa dikatakan seperti itu, suplemen sholawat untuk anak-anak itu mencintai Nabi sejak kecil. Terus yang kedua, tujuan Haddad Alwi berdakwah melalui musik religi yaitu melihat kurangnya antusias musisi-musisi pada genre religi. Jadi kalau kita lihat musik religi itu biasanya hanya musiman aja. Semua ketika bulan Ramadan musik religi itu hadir. Tapi ketika bulan Ramadan sudah berakhir, musik religi itu sudah tidak ada lagi. Ganti lagu ke musik-musik yang lain yang tidak islami lah, intinya seperti itu. Nah, dari beberapa tujuan beliau dalam menyiarkan agama, yaitu dengan menggunakan musik religi, Haddad Alwi juga merupakan seorang yang terpandang dalam keluarganya, di mana beliau itu sering mengisi ceramah-ceramah. Jadi selain dia membuat video klip, menyanyikan lagu islami, menyanyikan lagu religi, beliau juga sering diundang untuk mengisi ceramah-ceramah seperti itu. Jadi beralih pada tema kali ini, yaitu sholawat dan perlawanan. Jadi seseorang itu bisa mempunyai atau bisa menguasai sesuatu karena ada motif di dalamnya dan ada visi dan misi, sehingga apa yang dilakukan itu bisa menjamin dirinya untuk menguasai orang-orang di sekitarnya. Nah, di sini perlawanan itu diartikan bagaimana sih? Jadi perlawanan itu merupakan kondisi di mana seseorang mempunyai keinginan untuk menguasai sesuatu. Hal ini bisa dikaitkan dengan segala aspek karena ketika seorang mempunyai modal, maka seseorang itu mempunyai kendali untuk berkuasa dan melakukan sebuah perlawanan. Jadi seperti itu. Apalagi ketika kita mendengarkan landasan ayat suci Al-Quran bahwasanya Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi, maka orang-orang atau masyarakat pada umumnya, apalagi masyarakat yang awam dan hanya terpaut dengan teks tersebut, maka masyarakat tersebut ya berlomba-lomba untuk membaca sholawat. Itulah mengapa sholawat itu sangat diagungkan, karena memang sholawat itu bukti rasa cinta kepada Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Dari penggalan di atas sudah bisa dipahami bahwa sholawat merupakan hal yang penting bagi umat muslim, terutama bagi masyarakat Jawa itu sholawat dipandang sebagai hal yang sakral, maksudnya bacaan yang sakral. Jadi ketika kita membaca sholawat, maka hidup kita itu akan tenang, akan uh, tidak kesusahan, terjauhkan dari mara bahaya atau yang lainnya seperti itu. Tapi di sini saya juga menyinggung konflik yang terjadi kepada Haddad Alwi di Sukabumi dan lagu Haddad Alwi yang kontroversi atau kontradiksi dalam penilaian orang-orang minhum, maksudnya itu orang-orang yang radikal atau orang-orang garis keras seperti itu. Jadi pertama, lagu Haddad Alwi yang menjadi kontroversi yaitu lagu Ya Toibah, yang dimana lagu tersebut itu ketika Haddad Alwi menyanyikan, Haddad Alwi itu tidak menggunakan ref atau pembawaannya itu tanpa melibatkan teks mengagungkan Abu Bakar. Jadi Haddad Alwi itu hanya mengagungkan Sayyidina Ali saja dalam pembacaannya, dalam pembacaan salawatnya. Jadi ketika dipahami oleh orang-orang sana, mereka mengklaim atau menstigma Haddad Alwi merupakan seorang penganut Syiah karena dalam salawatnya itu beliau tanpa menyebutkan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dia hanya fokus dan tertuju pada teks bawahnya yaitu Sayyidina Ali. Lalu selain itu kaum 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 minhum itu tadi ketika Haddad Alwi mengisi acara, maksudnya mengisi ceramah di Sukabumi pada haulnya Habib Zain kayaknya itu. Haddad Alwi itu menginstruksikan untuk para jemaah mengangkat tangannya, mengangkat satu tangan sembari membaca sholawat lalu menempelkan ke dadanya, dan mereka itu mengklaim bahwasanya itu merupakan gerakan Syiah. Nah, pada saat itu juga Haddad Alwi disuruh untuk turun paksa. Banyak perdebatan ketika itu. Nah, disinilah Haddad Alwi atau konflik yang terjadi pada beliau. Tapi di sini ada argumentasi Haddad Alwi, maksudnya Haddad Alwi menjawab melalui unggahan instastorynya, yaitu memang beberapa waktu belakangan ini ada banyak tuduhan atau fitnahan yang terus diulang-ulang tentang Haddad Alwi tersebut. Jadi Haddad Alwi itu mengatakan bahwasanya dia itu tidak keberatan dibilang beraliran apapun, karena bagi beliau madhab ahlus sunnah adalah madhab ahlul bait. Wahabi maupun NU dan Muhammadiyah adalah sama Muslim. Nah itu. Ya, di sini ada lagi tambahan pernyataan beliau, betapapun memiliki perbedaan pandangan dalam furu' cabang satu sama lain. Bagi Haddad Alwi sendiri yang terpenting adalah Haddad Alwi itu sebagai seorang muslim yang berusaha menjalankan ajaran Islam. Memang karena itu mereka itu mempunyai stigma, tapi belum ada kejelasan bahwasanya Haddad Alwi itu memang penganut Syiah atau enggak. Itunya yang menyebabkan konflik pada saat itu, atau dialektika pembahasan tentang golongan antara Syiah dan Sunni. Begitulah salawat dan perlawanan. Jadi apa ya? Jadi di sini kalau saya mengkaitkan teorinya, mungkin saya tidak tertuju pada konflik itu. Mungkin di sini salawat dan perlawanan, saya memaknai salawat itu seperti sebuah modal atau kapital dalam teorinya Pierre Bourdieu, di mana ketika agen eksis di dalam sebuah arena atau field atau ladang tadi, maka seorang agen itu harus mempunyai
Habitus itu apa ya, kebiasaan, dan kebiasaan itu bisa dibentuk. Selain itu ada modal atau kapital, yaitu bekal, bekal untuk menuju sebuah arena pertempuran tadi. Maksudnya ketika Hadrat Alwi turun ke dunia persolawatan, maka dia juga harus mempunyai, beliau kan juga mempunyai modal. Modalnya itu dengan modal suara bagus, modal pemahaman, modal dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dalam teorinya Pierre Bourdieu mengemukakan bahwasanya dalam suatu praktek sosial ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu habitus, modal, dan arena tadi. Karena teori ini sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu sosial. Mungkin seperti itu. Jadi kesimpulannya itu sholawat adalah sebuah representasi cinta kita kepada Nabi. Kembali ke tujuan Hadrat Alwi dalam mensyiarkan sholawat itu kan semata-mata untuk bersolawat, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konteks ini sholawat itu bisa menjadi perkat dan bisa menjadi sebab timbulnya sebuah perlawanan atau perpecahan juga bisa, seperti konflik yang terjadi pada waktu itu. Sebenarnya tujuan Hadrat Alwi kan dalam berdakwah itu dengan cara bersyair dan bersyiar merupakan suatu hal yang mulia. Tapi lagi-lagi yang menjadi persoalan ketika uh, adanya kontradiksi yang dipahami oleh kaum-kaum minhum tadi, yang memang uh, harus diluruskan, karena pemikiran mereka hanya uh, dalam mata kuliah Pak Amin itu ada moral monism, di mana mereka itu lebih lebih fanatik terhadap golongannya sendiri tanpa memikirkan golongan lain, tanpa ada rasa toleransi pada satu sama lain. Jadi seperti itu pembahasan tulisan saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah, yang banyak tidak dimengerti, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.